Once again, greetings of peace to everyone seated here. Sekali lagi salam damai sejahtera kepada semua yang duduk di sini. It is always a joy to be able to gather together for worship with brothers and sisters in different places. Bisa bersekutu dengan saudara-saudari seiman di berbagai tempat adalah selalu merupakan suatu sukacita bagi kami. There is not only one good servant here. Hamba Tuhan yang baik itu bukan hanya satu di sini. Every one of you are good servants of the Lord. Setiap kita adalah hamba yang baik, hamba Tuhan yang baik. Because the best way and the most fundamental way to serve God is to attend a service. Karena cara terbaik untuk melayani Allah adalah untuk menghadiri kebaktian. To listen to His words. Untuk mendengarkan firman-Nya. That's the most fundamental way of serving God. Itu adalah cara paling penting dalam melayani Allah. And even in Indonesian, when you come for service, the word is kebaktian. Di Indonesia, kebaktian itu pakai katanya kebaktian. Not like the Chinese. Chinese says 聚会, which is gathering. Kalau bahasa Mandarin itu pakai katanya 聚会 dan artinya itu berkumpul. So we are here to serve God. Jadi kita berkumpul di sini untuk melayani Allah. Every time when we come for service, setiap kali kita hadir kebaktian, it is a kind of offering up a sacrifice. Itu adalah seperti kita mempersembahkan korban. A living sacrifice. Korban yang hidup. So we give God our ears. Jadi kita memberikan kepada Tuhan telinga kita. We give God our hearts. Kita memberikan kepada Tuhan hati kita. So that we fully focus on His words. Jadi kita fokus kepada firman-Nya. Thank God for this opportunity to be here. Bersyukur kepada Tuhan atas kesempatannya saya ada di sini. By the grace of God and by the kind arrangement of Pendeta Paulus. Atas kasih karunia Tuhan dan juga pengaturan yang baik dari Pendeta Paulus. I have a few more days here in Indonesia. Saya punya beberapa hari lagi di Indonesia. To be able to have fellowship with the wonderful brothers and sisters in Indonesia. Untuk bersekutu dengan saudara-saudari seiman yang begitu luar biasa di Indonesia. And specifically this weekend is with our brothers and sisters in Sunter. Dan terutama Sabtu ini dengan saudara-saudari seiman di Sunter. And have the opportunity to meet an old friend and old friends that I knew and old friends that I did not know. Dan saya punya kesempatan untuk bertemu dengan kawan lama yang saya dulu sudah tahu ataupun kawan lama yang saya baru kenal. Old friends that I know is because I've met this old friend in Singapore. Kawan lama yang sudah saya tahu karena saya pernah ketemu di Singapura. Old friends I do not know is because I hear of names but I have not seen them in face to face. Kawan lama yang saya baru tahu karena saya sudah dengar namanya tapi belum ketemu secara fisik. Now I get to see them. Nah, sekarang saya punya kesempatan untuk menemui mereka. I thank God as well as I thank Pendeta Paulus. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan juga berterima kasih kepada Pendeta Paulus. So now in the name of Lord Jesus Christ, I'd like to share with you. Jadi sekarang dalam nama Tuhan Yesus saya membagikan from the book of Ephesians. Dari kitab Efesus. Let's turn to Ephesians chapter 4 verse 16. Kita buka Efesus pasal 4 ayat 16. Efesus 4 ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Here there is a phrase that says, every part does its share. Di sini ada satu kata yaitu menjadi pelayanan semua bagiannya. So for this morning as well as this afternoon, I'd like to talk about every part does its share. Jadi pagi ini dan nanti sore saya mau membagikan mengenai hal ini, yaitu setiap pelayanan itu memiliki bagiannya masing-masing. For this morning, I'd like to talk about the fact that we need each other. Dan pagi ini saya mau membagikan fakta bahwa kita itu saling membutuhkan. Because we are all part of God's the body of Christ. Karena kita semua adalah bagian dari anggota tubuh Kristus. We are different parts. Kita anggota yang berbeda. So we are different. Jadi kita semua berbeda. But yet we are of the same body. Tapi kita dari satu tubuh yang sama. So being different, we need one another. Jadi karena berbeda, oleh sebab itu kita saling membutuhkan. Because every part must contribute its share.
Karena setiap bagiannya harus mengkontribusikan bagiannya. This afternoon, I'll talk about the need to honor one another. Pagi ini saya akan membagikan mengenai kebutuhan akan saling menghormati. So this morning, let's talk about we need each other. Jadi pagi ini kita akan bahas kita saling membutuhkan. When we look at this verse, Ketika kita baca ayat ini, I can organize the different parts of this verse, the different messages that this verse gives me. saya bisa membagikan beberapa bagian dari ayat ini yang membangun saya Into what the English would, I would be able to present in English into the 5 C's. Kalau dari ayat bahasa Inggris itu bisa dibagi ke dalam 5 bagian. I don't know if we can do the same with Bahasa Indonesian. Saya tidak tahu apakah pembagian ini cocok kepada ayat di Alkitab Bahasa Indonesia. But the first C would be calling. Tapi yang pertama adalah panggilan. We are called into the same body. Kita dipanggil ke dalam satu tubuh yang sama. The body of Christ is the church. Dan tubuh Kristus adalah gereja. Every single person in the church is special. Jadi setiap orang di gereja itu istimewa. Everyone in the world, perhaps in the eyes of God, they are both special, but at the same time, there are so many of them that are undefined. We have a mess of human beings. Orang-orang di dunia mungkin dari sudut pandang Allah ada yang istimewa, mungkin ada sebagian orang itu tidak terlukiskan karena begitu banyak orang yang tercampur. So God makes every human special. Jadi Tuhan menciptakan setiap manusia itu istimewa. But when we are specially chosen and called into the body of Christ, we are doubly special. Tapi ketika kita diciptakan dan dipanggil masuk ke dalam tubuhnya, maka istimewa kita itu 2 kali lipat lebih istimewa lagi. So the word for church in the Bible means called out from the general humanity to be God's special people. Jadi kata gereja dalam bahasa aslinya itu adalah dipanggil keluar dari dunia untuk menjadi satu kumpulan umat Allah yang istimewa. So the first C will be calling. God has called us into his body. Jadi bagian pertama adalah panggilan. Allah memanggil kita untuk menjadi bagian dalam tubuhnya. And then in verse 16 he says, from whom the whole body is joined. Who is the whom? Lalu disebutkan daripadanya lah tubuh itu rapi tersusun. Siapanya itu siapa? It's Christ. Verse 15 says Christ. Kristus. Ayat 16 Kristus. So from Christ the entire body is joined together. Jadi dari Kristus seluruh tubuh itu diikat rapi tersusun. The body is joined to the head. The body operates because of the direction of the head. Dan seluruh anggota tubuh itu terhubung kepada kepala. Kepala lah yang memerintahkan anggota-anggota tubuhnya. So the second C is Christ. Jadi bagian yang kedua adalah Kristus. And here it says the body is well joined and well fitted together. Dan seluruh tubuh itu saling terhubung dan rapi tersusun. So there is connection. Jadi ada hubungan. Communication comes from connection. Komunikasi terjadi karena hubungan. The body needs to communicate. Tubuh harus saling berkomunikasi. When the hand feels pain, Ketika tangan merasa sakit, because it touches something hot, karena dia menyentuh sesuatu yang panas, communicate straight to the brain. langsung berkomunikasi kepada otak. And the brain will pull the hand away. Dan otak akan suruh tangannya angkat And then the mouth will start to blow. dan suruh mulut untuk tiup-tiup. It happens in just a split second. Dan itu terjadi hanya dalam beberapa detik. Communication. Komunikasi. It's because of the connectedness that we have. Itu terjadi karena hubungan yang dimiliki. That's a third C. Itu C yang ketiga. And the fourth C Dan C yang keempat is coordination. adalah koordinasi. We are connected together so that we can coordinate. Karena kita saling terhubung, maka kita bisa bekerja sama. Because we are doing one work together with Christ, for Christ. Karena kita melakukan satu pekerjaan yang sama untuk Kristus. It's the same job that we are doing. Yang kita lakukan itu pekerjaannya sama. But we need many parts to work together. Tapi ada banyak bagian untuk The dilakukan. eye cannot do its own thing and the ears do their own thing. Tidak bisa mata mengerjakan sendiri, lalu telinga mengerjakan hal lainnya sendiri. There is no coordination. Itu namanya tidak ada So kerjasama. that's the
fourth C that we're talking about. Itu adalah C yang keempat yang kita bicarakan. Final C. C yang terakhir, Contribution. kontribusi. Because it says every part does its share. Karena dikatakan oleh pelayanan itu memiliki bagian-bagiannya. That is to say, every part must contribute. Jadi setiap bagian harus melakukan tugasnya, In the body of berkontribusi. Christ, there is no single part that does not contribute. Di dalam tubuh Allah tidak bisa ada satu bagian pun yang tidak berkontribusi. And then this contribution will cause growth of the body. Dan kontribusi inilah yang akan membuat tubuh itu bertumbuh. So because each part must contribute, Nah, karena setiap bagian harus berkontribusi, we need each other. maka kita saling In membutuhkan. Paul's letter to the Corinthians, Dalam surat Paulus kepada Korintus, 1 Corinthians chapter 12, 1 Korintus pasal 12, verse 21, ayat 21. to me this is a very amazing statement that Paul has made. Bagiku ini adalah penyataan yang sangat bagus yang Paulus buat To talk about we being members of one body. mengenai bagaimana jemaat itu menjadi satu tubuh And the fact that we need one another. dan kenyataan bahwa kita itu saling In membutuhkan. verse 21 it says, the eye cannot say that I don't need you, right? To anybody, he cannot say I don't need you. Di ayat 21 dikatakan mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak But membutuhkanmu. then next it says, the head cannot say to the feet, I don't need you. Lalu kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. This is something very commonsensical. Ini adalah sesuatu yang kita semua tahu. But when applied to the body of Christ, Tapi ketika diaplikasikan ke tubuh this Kristus, commonsensical statement becomes all too important. pengetahuan umum kita ini sangat-sangat penting. Because when we talk about the body of Christ, who is the head? Karena kalau membicarakan tubuh Kristus, siapa kepalanya? Christ is the head. Kristuslah kepala. But the head cannot say to the feet, I don't need you. Dan kepala ini tidak bisa berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan kau. The feet would, in our minds, be the lowest part of the body, perhaps the least honorable part of our body. Kaki bagi diri kita mungkin bagian yang mungkin yang paling kita tidak terlalu hormati, yang paling rendah. But yet the head cannot say to the feet, I don't need you. Tapi meskipun begitu, tidak bisa kepala berkata kepada kaki bahwa aku tidak membutuhkan kau. And that reminds me of a very meaningful sacrament in our church. Dan mengingatkan kepada saya akan satu sakramen yang sangat penting dalam gereja kita. That by far I have not known is accepted as a sacrament in any other church. Yang sejauh ini saya nggak tahu bahwa apakah sakramen itu juga diterima oleh denominasi lain. There are other churches that practice foot washing, Ada denominasi lain yang melakukan basuh kaki, but not as a sacrament. tapi bukan sebagai sakramen. But in our church, Tapi di dalam gereja kita, it is a sacrament. itulah sakramen. It's a sacrament that puts us to have a part in Christ, Sakramen yang membuat kita memiliki bagian dalam Kristus. a part with Christ, to have a part with Christ. Bagian dalam Kristus. Because we share in Christ's sufferings, Karena kita mendapatkan bagian dari penderitaan we Kristus, share in Christ's mission, bagian dalam misi Kristus. and finally we will have a share with Christ in the rewards, Dan kita akhirnya akan mendapatkan bagian dalam upah Kristus. in our inheritance. Ahli waris. We will inherit glory together with Christ. Kita akan mewarisi kemuliaan bersama Kristus. And so when the head cannot tell the feet, I don't need you, Jadi ketika kepala tidak bisa berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan to kau. me this is beautifully pictured in the sacrament of foot washing. Bagi saya, hal ini menggambarkan sesuatu yang indah mengenai sakramen basuh kaki. So this morning I'd like to share with you 2 points. Jadi pagi ini saya mau membagikan 2 poin. These 2 points are 2 examples. 2 poin ini adalah 2 contoh. The 2 examples of needing each other. 2 contoh yang menggambarkan betapa saling The membutuhkan. first example would be Paul and Apollos. Contoh yang pertama adalah dari Paulus dan Apolos. They are peers, Mereka adalah teman rekan sekerja. same level. Levelnya sama. We need our peers. Kita
Kita perlu rekan sekerja in order to work together to glorify the Lord Jesus Christ. untuk bekerja sama memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Let's look at 1 Corinthians. Kita buka 1 Korintus 1 Corinthians chapter 3. pasal ketiga. Let's read from verse 3 to 9. Kita baca ayat 3 sampai 9. 1 Korintus pasal 3 ayat 3 sampai 9. Please read. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? 4. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? 5. Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. 6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. 8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Verse 5 asks the question, who? Ayat 5 ada pertanyaan siapa? Who is Paul? Siapa Paulus? Who is Apollos? Siapa Apolos? So Paul named his peer Apollos. Jadi Paulus dan Apolos ada rekan sekerja. And he asks, who are we? Dan siapa kita? And the answer is that we are but servants. Dan jawabannya hanya pelayan. Verse 5 says, we are servants through whom you have believed. Katanya kami hanya pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. This self-awareness is important. Penyadaran diri ini sangat penting. We are peers because we are the same level. Kita jadi pelayan karena kita itu levelnya sama. Same level as servants. Levelnya sama yaitu level pelayan. I am no lord over you, you are no servant to me. Aku bukan tuanmu, kau bukan pelayanku. We are both servants Kita sama-sama pelayan of the same Lord. dari tuan yang sama. So this is very important. Jadi ini penting sekali. We need each other because we are both serving the same Lord in our own different capacities. Kita sama-sama pelayan, melayani satu tuan yang sama, tapi dari kapasitas masing-masing. Different capacities, but these different capacities must complement. Tapi beda kapasitas, tapi harus saling memuji. And this is what verse 6 and verse 7 says. Yang ayat 6 dan ayat 7 katakan, It says that we complement each other. kita saling menyempurnakan. We are doing the same work, but we have to complement each other. Kita melakukan satu pekerjaan yang sama dan kita saling menyempurnakan satu sama lain. Yeah, and then just like what in Ephesians 4 verse 16 that we read earlier. Seperti di Efesus pasal 4 ayat 16 yang tadi kita baca. Because we complement. Karena kita saling menyempurnakan. Paul knows that his work is to plant. Paulus tahu bahwa tugasnya adalah menanam. And he says Apollos' work is to water. Dan tugas dari Apolos adalah menyiram. It is not the one who plants that is more important than the one who waters. Dan yang penting itu bukan yang menanam atau yang If I menyiram. don't plant, you have nothing to water. Kalau saya tidak tanam, kamu tidak ada So apa-apa I'm untuk more disiram. important than you. Jadi saya tidak lebih penting daripadamu. But if I don't water, your seed will not grow. Tapi kalau yang saya tanam itu tidak kamu sirami, maka dia tidak akan So tumbuh. I'm more important than you. Jadi saya lebih penting dari kamu. But the thing is this. Tapi bukan hal itu. Even if you have planted and even if I have watered, Yang penting di sini, meskipun saya sudah menanam, meskipun kamu sudah menyiram, it doesn't mean that the seed would grow. tidak pasti bahwa benihnya itu Farmers akan know tumbuh. this very well. Allah tahu And pasti. even when the seed were to grow, Dan meskipun kalaupun benih itu tumbuh, it might not bear fruit. dia tidak akan berbuah. So Paul says, I planted, Apollos watered, but it is God who gave the increase. Jadi Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. So we are servants. Jadi kita adalah We pelayan, do our part, kita melakukan bagian kita, but we cannot ensure that anything happens. Only God
can make things happen. Tapi kita tidak bisa yakin akan hasilnya. Hanya Tuhanlah yang bisa mengatur akan hasilnya itu. But there's one thing that we need to ensure. Tapi ada satu hal yang harus kita yakini, pastikan. Not only do I ensure that I do my part, Bukan hanya saya pastikan bagian saya, but I must ensure that my part complement yours and yours complement mine. tapi saya harus pastikan bahwa pekerjaan saya itu memuji atau menyempurnakan bagianmu dan bagianmu juga sama menyempurnakan bagian saya. Then it brings forth the result. Barulah dia memberikan hasil. We've read at the very beginning in Ephesians 4 verse 16. Kita sudah baca dari Efesus pasal 4 ayat 16. Every part does its share. Setiap bagian memiliki tugasnya Every masing-masing. part coordinates. Setiap bagian bekerja sama. Then it brings growth to the body. Baru memberikan pertumbuhan kepada Some tubuh. churches grow very fast, Ada gereja yang tumbuh cepat, very vibrant, sangat berkembang, very healthy. sangat sehat. Some churches grow slowly, Ada gereja yang lambat, but still healthy. tapi masih sehat. Some churches grow very fast, but not healthy. Ada gereja yang tumbuh cepat, tapi tidak Some sehat. churches don't grow at all. Ada gereja yang sama sekali tidak These are tumbuh. all very different situations. Situasinya berbeda-beda. Why? Kenapa? So we need to look into what is wrong. Jadi kita harus cari tahu apa masalahnya. Either there are parts that don't do their share, Apakah ada anggota yang tidak melakukan tugasnya? or everyone does its share, but in an uncoordinated manner. Atau apakah setiap orang melakukan tugasnya tapi tidak saling bekerja sama? So in one short verse, Jadi dalam ayat yang pendek ini, Ephesians 4 verse 16, one short verse. Efesus 4 ayat 16 pendek sekali. It is only one verse, Hanya satu ayat. but it tells us so many things. Tapi mengajarkan kita banyak The hal. 5 C's are so important. 5 yang kita lihat itu sangat penting. Now let's continue to look at 1 Corinthians 3. Sekarang kita lanjutkan 1 Korintus pasal 3. After 6 and 7, when we talk about complementing each other, Setelah kita melihat hal-hal yang saling menyempurnakan ini, verse 6 says, ayat 7, He who plants and he who waters are one. yang menanam atau yang menyiram adalah satu. Each one will receive his own reward according to his own labor. Adalah sama ayat 8. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai pekerjaannya sendiri. We have different responsibilities Kita punya tanggung jawab yang berbeda. and even different rewards. Dan upahnya juga berbeda. Yeah, it tells us we are different. Di sini memberitahukan kita beda. We are so different in many ways. Kita sangat berbeda dalam berbagai hal. So it says we are different in our responsibility. Jadi tugas tanggung jawab kita beda. And I receive my own reward, and you receive your own reward. Your reward is not mine, and my reward is not yours. It's different. Saya menerima upah saya, kamu menerima upah kamu beda dengan upah saya beda dengan upah kamu. Upah kita itu beda. But before talking about differences, Paul first talk about us being one. Not just not same, but we are one. Nah, sebelum Paulus membicarakan yang berbeda upah ini, terlebih dahulu Paulus menjelaskan yang sama, tapi bukan hanya sama, tapi satu. Being same and being one are two different things. Menjadi sama dan menjadi satu itu agak beda. It's not important to be the same. Tidak penting untuk menjadi sama. Sometimes it's important to be different. Kadangkala penting untuk menjadi beda. If the eye say I want to be the same as the feet, Kalau mata berkata saya ingin sama seperti if the kaki. ear say I want to be the same as the tongue, Kalau telinga bilang mau sama seperti lidah. it doesn't work that way. Tidak bisa seperti itu. So it is important to recognize our differences. Jadi kita harus penting untuk menyadari perbedaan kita. It is also important to accept my own difference Dan from penting yours, juga harus menerima perbedaan saya dari dirimu. and also to accept your difference from mine. Dan menerima perbedaan dirimu dari diri saya. But here the emphasis is that it is important to acknowledge that we are one. Tapi di sini kalau di Alkitab bahasa Inggris ya, penting untuk sadar bahwa yang menanam atau menyiram adalah satu. The language here is very absolute. Bahasa di sini yang Alkitab bahasa Inggris ya sangat tetap, sangat absolut. It is not saying that we belong to the same body. Bukan dibilang kita bagian dari anggota tubuh yang sama, It says we are one. tapi dikatakan satu. What is the difference between belonging to the same body and we are one? Apa bedanya menjadi anggota dalam satu tubuh yang sama atau dengan menjadi satu?
if we belong to the same organization, Kalau kita di organisasi yang sama, I can be replaced by anybody else. aku bisa digantikan oleh orang lain. But when we say we are one, Tapi kalau dikatakan kita adalah satu, it is indivisible. berarti tidak bisa dipecahkan. So this body is not just an organizational body, it's an organic body. Jadi tubuh ini bukan tubuh organisasi, tapi tubuh organik. It's the same as a husband and wife relationship. Seperti hubungan suami istri. When we say we belong to the same family, Ketika kita bilang kita dari keluarga yang sama, of course that's very important. tentu itu sangat penting. But when we say we are one, Tapi kalau kita berkata kita ini satu, it emphasizes the fact that we cannot be replaced. itu menekankan bahwa kita itu tidak bisa That's why the digantikan. Bible says no divorce. You cannot replace your wife. You cannot replace your husband. You cannot. Oleh sebab itu Alkitab berkatakan tidak boleh bercerai karena istri itu tidak bisa diganti, Because tidak boleh diganti, suami once- tidak boleh diganti. It is replaced. Karena kalau diganti It destroys the oneness. akan menghancurkan kesatuan. If one person commits adultery Kalau satu orang berzina, and then you divorce and marry another, lalu yang satu pasangannya menceraikannya lalu menikahi yang lain, that is not the same one anymore. itu karena tidak lagi menjadi satu. So it's not a replacement. Jadi itu bukan penggantian. I replace my wife. Saya mengganti istri saya, No. bukan. No wife, no husband can be replaced. Tidak ada suami atau istri yang bisa boleh diganti You become a different one. menjadi orang yang lain. And so it is with the body of Christ. Juga sama dengan tubuh Kristus, Paul wants us to realize Paulus ingin kita menyadari the indispensability of each member. bahwa pentingnya setiap anggota tubuh. Paul wants us to see it that way, Paulus ingin kita melihat hal itu, that we are one. bahwa kita adalah So he satu. says we are one. Jadi di ayat 8 bahasa Inggris kita adalah satu, Indispensable one. yang tidak bisa dipecahkan, diceraikan. So different responsibilities and reward, but one also in purpose. Jadi beda tanggung jawab, beda upah, And then when tapi satu in purpose. satu tujuan. And then in 9 to 11, Lalu ayat 9 sampai 11 it talks about servants' attitudes towards God. membicarakan sikap pelayan kepada Tuhan. Verse 9 says, Ayat 9 berkata, we are God's fellow workers. kita adalah kawan sekerja Allah. So we work with God. Jadi kita bekerja sama dengan Allah. So whatever God directs, we'll do. Jadi apapun yang Allah perintahkan kita harus We are lakukan. not just working with one another, we are working with God. Remember that. Kita bukan hanya bekerja sama dengan orang lain, tapi kita juga bekerja sama dengan Allah. Itu harus And it kita says, ingat. you are God's field. Dan dikatakan kamu adalah By ladang Allah. bringing God into the picture, Kita by bringing in God into the picture, dengan mengambil Allah, memasukkan Allah ke dalam suatu gambaran, not just fellow workers, but God's fellow workers. bukan hanya rekan sekerja manusia, tapi juga rekan sekerja Allah. On the one hand, it gives us a sense of reverence. We serve with fear. Satu sisi itu memberikan kita perasaan bahwa kita itu harus melayani dengan rasa takut. But on the other hand, it gives us a sense of glory. Tapi di satu sisi memberikan kita perasaan bahwa kita itu harus, We are fellow workers with God. kita itu pelayan yang mulia karena kita rekan sekerja And Allah. therefore, the next recognition should be, you are God's field. Dan pernyataan yang kedua adalah kamu adalah ladang Allah. It is very important to talk about fellow workers. Sangat penting membahas kawan sekerja Allah. Fellow workers is not about companionship. I do it together with you. Kawan sekerja itu bukan hanya teman yang bekerja bersama-sama. Because over here, the word for fellow is not just next to each other. Karena kata kawan sekerja itu bukan hanya berada di sisi Or in the company of each other. atau menemani, But it is in union with. tapi artinya bersatu. In union with God. Bersatu dengan Allah. We are working in union with God. Kita itu bekerja menjadi satu dengan Allah. So the emphasis again is oneness. Jadi yang ditekankan di sini sekali lagi We are working in union with God, not alongside God. kesatuan. Kita bekerja
kita bekerja menjadi satu dengan Allah, bukan menemani atau berada di sisi Allah, tapi menjadi satu. And here it says, you are God's field. Dan di sini dikatakan kamu adalah ladang Allah. The word you is important. Kata kamu itu sangat penting. Because we are saying we are working upon people. Karena artinya kita bekerja terhadap orang-orang. If you are just an engineer Kalau kita hanya teknisi working with computers or working with mechanisms, yang kita kerjakan itu komputer atau mesin, it is different from a doctor that is working on people, beda dengan dokter yang bekerja kepada manusia life and death, right? mengenai hidup dan mati. So we must realize when Paul says you are God's field, he's not talking about real crops. Jadi ketika Paulus berkata kamu adalah ladang Allah, itu bukan ladang yang sesungguhnya. He's talking about people. Ini menunjukkan mengenai manusia. So you are God's field. It's people, it's not task, it's not things. Jadi kamu adalah ladang Allah adalah artinya kamu itu manusia, orang, bukan pekerjaan. So each and every member of the church, Jadi setiap anggota gereja when we serve God, ketika kita melayani Allah, we are not task oriented. We are not just trying to get work done. kita itu bukan ditugaskan untuk hanya sekedar menyelesaikan pekerjaan. We should be people oriented, Kita itu harus ingat yang kita kerjakan itu manusia. knowing that we are dealing with people with God's lives in them. Dan kita itu ingat yang objek pelayanan kita itu manusia yang ada nyawa hidup Kristus di dalamnya. How do we promote the spiritual life of the church as a whole? How do we promote the spiritual life of each individual whom we serve? Bagaimana kita membangun How do we promote the spiritual life of the church as a whole? bagaimana kita membangun kehidupan gereja sebagai keseluruhan, How we promote the spiritual life of each individual whom we serve? dan bagaimana kita membangun kerohanian orang-orang yang kita layani itu. So do not take our responsibilities as completing tasks. Jadi jangan memandang tanggung jawab kita itu hanya sekedar menyelesaikan tugas saja. Take our responsibility as promoting life, Tapi kita harus melihat tanggung jawab kita itu adalah membangun suatu kehidupan. spiritual life, Kehidupan rohani. dealing with life and death. Kita itu berhadapan dengan hidup dan mati. We all know that, right? Kita tahu. Every RE teacher knows that. Setiap guru agama tahu hal ini. Every preacher knows that. Setiap pendeta tahu hal ini. Even interpreters must know. Bahkan penerjemah juga harus tahu. Because you are speaking words of life. Karena kita mengucapkan firman hidup. Every word of God brings life. Setiap firman Tuhan itu membawa So kehidupan. everything we do in the church, Jadi apapun yang kita lakukan di always gereja, remember ingatlah that we are serving people, we are not completing tasks. kita itu melayani manusia, bukan sekedar menyelesaikan pekerjaan. You are God's field. Kita adalah ladang Allah. So the church is not yours, the church is not mine. Jadi gereja itu bukan milikmu, gereja bukan milikku. The church belongs to God. Gereja milik Allah. The church is yours, the church is mine only in the sense that God puts us in the church. Kita bisa katakan gereja milikmu, gereja milikku itu karena Allah lah yang menempatkan kita di dalam gerejanya. You belong to God. Dan kamu milik Allah. I must recognize that. Aku harus menyadari hal ini. And I belong to God. Dan aku milik Allah. And you must recognize that. Kamu harus sadari hal ini juga. And then the church is ours. Barulah gereja itu menjadi milik kita. Let's take a look at Philippians 4. Kita buka Filipi pasal 4. Philippians 4 verse 1 to 3. Filipi 4 ayat 1 sampai 3. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia, kunasihati dan Sintike, kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Paul has a special relationship with
the church at Philippi. Paulus itu punya hubungan yang sangat istimewa dengan jemaat Filipi. Different churches have different characters, just like different individuals have different characters. Setiap gereja itu punya karakternya masing-masing, seperti setiap individu punya karakternya yang berbeda-beda. So we know what is Paul's relationship with the Corinthians. Jadi kita tahu bagaimana hubungan Paulus dengan Korintus. And Paul's relationship with the Philippians will be so different, right? Dan hubungan dia dengan jemaat di Filipi itu sangat berbeda. So Paul calls the Philippian church my beloved. Dan Paulus memanggil jemaat Filipi itu yang kukasihi. He says, my long for brethren, Saudara yang kurindukan, my joy and my crown. sukacitaku, mahkotaku. Why is it that Paul finds the Philippians so lovable? Kenapa Paulus memandang jemaat Filipi itu sangat terkasih? Because they bring him great joy. Karena mereka sangat menyenangkan Paulus. And the reason is because he could work with them. Dan alasannya karena Paulus bisa bekerja sama dengan Verse mereka. 3 says, Ayat 3 berkata, I urge you also my true companion. di ayat 3 dikatakan, ku minta kepadamu juga temanku yang setia. I don't like the term companion. Aku tidak suka kata teman ya, It's a wrong interpretation. karena itu penerjemahan yang salah. I've already said fellow workers in the Bible are not, I'm working with your company, Kalau di with your companionship. rekan kerja dalam Alkitab itu bukan teman yang bekerja sama. Or the fact that we are working side by side. That's not the only thing. Atau kenyataan bahwa kita tuh bekerja di sisi gitu. Itu bukan hanya sekedar hal itu. I often work with my wife side by side, Saya sering bekerja sama dengan istri saya, but we are doing different things. tapi kita melakukan tugas yang berbeda. So we are side by side only. Jadi kita hanya satu orang di sisi yang lainnya. Sometimes I'm working and she's not working. Kadangkala saya bekerja, dia tidak. But so I'm working in her company. Jadi saya bekerja tapi ditemani oleh dia. That's not what fellow workers about. Not fellow workers is about. Nah, itu bukanlah makna dari rekan sekerja yang dalam Alkitab. So he says, my fellow companion, my true companion. It doesn't gives you that kind of meaning, right? Jadi kalau hanya diterjemahkan temanku yang setia, itu maknanya kurang. The old English King James says, my true yoke fellow. Penerjemahan Alkitab yang kuno, yang versi King James itu disebutkan teman satu kuk. Yoke. Okay? Kuk. One upon my neck, one side upon my neck, one side upon your neck. Jadi kuknya itu di tengah-tengah, satu di atas leher saya, satu di atas leher kamu. And then Paul uses the word true. You are truly my yoke fellow. Dan ada kata sejati, kamu itu teman satu kuk yang sejati, teman sejati yang satu kuk. This is working in union with, working as one. Dan ini menekankan One unit. kesatuan. Same life, same purpose. Sama kehidupan yang sama, satu tujuan yang sama. Yeah, we are having the same life. Kita itu punya satu The kehidupan. life of Christ flows within us. Kehidupan Kristus mengalir dalam diri kita. That's why we are one. Itulah mengapa kita satu. So Paul tells the Philippian church, you are my true yoke fellow. Jadi Paulus berkata pada umat Filipus bahwa kamu adalah teman sejati satu kuk yang satu kuk denganku. So you are not just beloved, you are also my crown and my joy. Jadi kau bukan hanya kekasihku, tapi kau juga sukacitaku dan mahkotaku. I feel so honored to be able to be your true yoke fellow. Aku It's an sangat, honor, it's a glory because it's a crown. aku merasa sangat terhormat karena aku bisa menjadi teman sejatimu yang satu kuk denganmu. Itu membuat aku sangat bersukacita dan membuatku merasa seperti memakai mahkota. He's talking to a group of people. Dan dia tuh berkata kepada satu umat. But he's talking to this group of people as if they are just one person. Tapi dia ngomong Paulus berkata kepada satu kelompok manusia yang banyak, tapi sepertinya dia hanya berkata pada satu orang. That's why the Philippian church is so lovable to him. Oleh sebab itu gereja Filipi itu sangat disayangi oleh Paulus. Of course, over here he talks about these two women.
Tentu saja di sini ada 2 orang perempuan. They also labored with Paul. Mereka juga bekerja keras dengan Paulus, He says, advise these 2 women to agree with one another, dan juga mereka dinasehati supaya sehati sepikir, to have the same mind in the Lord. supaya sepikir dalam Tuhan. So can you imagine, out of so many people in the church, Jadi kita bayangkan ya, dari banyak orang di gereja, he only has these 2 women to say, hey, make them more agreeable with each other. hanya ada 2 perempuan ini saja yang harus dinasehati supaya mereka itu sehati sepikir. So this is a good church. Jadi ini gereja yang sangat Even baik. these 2 women, they are good women. They worked with Paul before. Bahkan 2 perempuan yang harus dinasehati ini aja itu adalah perempuan yang baik karena mereka tuh bekerja sama dengan Paulus. I believe this is just a small little problem and a temporary one. Saya yakin ini hanya masalah kecil dan hanya sementara That's saja. why Paul says, just talk to them, tell them to agree each other. Jadi Paulus berkata, ya udah tinggal nasihati aja lah mereka supaya sehati. So the Cukup. next time when Paul goes there, already no problem. Jadi ketika Paulus datang ke sana lagi sudah tidak ada masalah. If Paul were to exist today, be here today, Kalau Paulus hari ini ada, will he be able to talk to Sunda Church and say, you are my true yoke fellow? apakah Paulus akan berkata kepada gereja Sunter, kamu adalah teman sejati satu kuku. It's so easy to put my neck on one side of the yoke and your neck on one side of the yoke because there's only one neck, you're one. Sangat mudah untuk menempatkan leher saya di satu kuk, sebelah kiri kuk, lalu lehermu di sebelah kanan kuk. Or is it so difficult? I cannot put because there are so many necks. Karena lehernya kan satu, jadi gampang dipakainya. Tapi kalau lehernya banyak, maka bagaimana memakaikan kuknya? Everybody wants to be head, Semua orang ingin jadi kepala. so you cannot be head. Jadi kamu tidak bisa jadi kepala. So the best you can be are necks. Jadi kita hanya bisa jadi leher. And so many necks. Banyak leher. How can I work with you as if you're one person, right? Bagaimana saya bisa bekerja sama dengan kamu sebagai satu orang? So this is what Philippians 4 verse 1 to 3 teaches me individually. Jadi ini yang diajarkan dari Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 3 yang mengajarkan kepada saya pribadi. So this is the first example. Jadi ini adalah contoh yang This is the pertama. first example that I share with you. Contoh pertama yang saya bagikan kepada saudara Amongst peers. mengenai rekan sekerja. Amongst peers is the most difficult. Rekan sekerja itu sangat sulit. Because we say that you are the same as me, I'm the same as you, why should I respect you, right? Karena kan sama-sama ya, jadi kamu sama dengan saya sama dengan kamu, jadi sangat sulit untuk saling menghormati. If I work with someone who is older than me, perhaps it's easier for me to respect. Kalau saya bekerja sama dengan orang yang lebih tua dari saya, mungkin sangat mudah untuk menghormati. Worse still, if I work with someone younger than me, Yang lebih parah kalau bekerja sama dengan orang yang lebih muda. but he has more responsibility than me, Tapi dia punya tanggung jawab lebih besar daripada saya, or he has more abilities than me. atau kemampuan dia lebih banyak daripada Somehow saya. You feel that not balance in your heart, no, don't feel you at rest, right? Ada kalanya di hati ini sepertinya tidak serk, tidak seimbang. But still, sometimes young and old cannot work together. Tapi sungguh tua dan muda itu bisa bekerja sama. Because the young people say you are outdated. Karena anak muda bilang dia lebih tahu hal baru. Your methods are not useful anymore. Cara orang tua itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Or you're too slow. Atau aduh orang tua itu terlalu lambat. Or I give you suggestions but you're too stubborn to change. Atau saya kasih ide tapi orang tua itu terlalu keras kepala, tidak mau berubah. And then the old people say, Lalu orang tua because berkata, I'm old you have to listen to me. karena saya tua jadi kamu harus dengerin saya. So sometimes young and old also cannot work together. Jadi ada kalanya tua muda tidak bisa bekerja sama. But let's see one example in the Bible. Tapi kita lihat satu contoh dalam Alkitab. The old Moses and the young Joshua. Musa yang tua dan Joshua yang muda. They are so coordinated and so cooperative with each other until when Moses died, Joshua could take over his work. Mereka itu sangat kooperatif, sangat bisa saling bekerja sama sampai Musa mati dan Joshua akhirnya menggantikan Musa. We saw that yesterday, right? Kita sudah lihat ya kemarin. That Joshua had to take over the leadership after Moses died. Ketika Yosua harus mengambil kepemimpinan dari Musa. Let's take a look at Exodus 17. Kita buka Keluaran 17 Verse 8 to verse 13. ayat 8 sampai 13.
Keluaran 17 ayat 8, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. 10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. 13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. This is really a matter of life and death. Ini sungguh perihal hidup dan mati. The Amalekites will not show you any mercy. Amalek itu tidak akan memberikan belas kasih. And the Amalekites are those who will gobble up the stragglers, those who are weak and those who are behind. Dan orang Amalek itu akan menyerang orang-orang yang lemah dan terlambat. And there's so many people. Dan banyak orang. Those of us who are in the army before, I know not every brother here has served in the army, unlike in Singapore. Kalau yang pernah ikut wajib militer, saya tahu di Indonesia itu tidak ada wajib militer seperti di Singapura. When we have road march, Ketika kita ada jalan bersama-sama banyak orang, those commanders will always say, push those behind, move, 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 move. You cannot spread out so long. You must move, move, move as short as possible. pemimpin itu akan mendorong yang belakang, ayo maju, maju, maju. Kalian tuh nggak boleh jalannya menyebar. Kalian itu harus jalannya tuh semakin bersatu. So can you imagine the entire Israel, Jadi kita bayangkan seluruh orang Israel, estimated to be almost 2 million people, kira-kira 2 juta orang. because the military is already 600 over 1,000. Karena pasukannya kan 600 ribuan. So when you have a military of 600,000, how many is that multitude? It's about 2 million. Jadi kalau pasukannya aja 600 ribu orang, berapa banyak itu orang-orangnya? Mungkin sekitar 2 jutaan. So they have to move together. Dan mereka harus bergerak bersama. What is Moses going to do? Apa yang akan Musa lakukan? Verse 9, he takes over the leadership. Lalu Musa langsung mengambil alih kepemimpinannya. He does not do it himself. He tells Joshua to do something. Dia tidak melakukannya sendiri, dia memberitahu Yosua, You choose some men. pilihlah orang-orang. So he gives Joshua the authority to choose. Moses could have chosen the man, right? By saying, no, you choose, you choose. Jadi Musa memberikan kuasa kepada Joshua untuk kamu yang pilih. Bisa saja Musa yang pilih, tapi dia tidak lakukan, dia suruh Joshua yang pilih. And then you go out. Lalu kamu keluar. You go and fight the Amalek. Keluar perang lawan orang Amalek. Then I go to the mountain. Aku akan berdiri ke puncak bukit. So share work. Jadi bagi tugas. Young men go and fight. Orang muda perang. Old men go to the mountain Orang tua naik puncak bukit and pray. dan berdoa. He took over the leadership. Dia mengambil alih kepemimpinan. Some people are afraid to lead. Ada orang-orang yang takut untuk jadi And they think pemimpin. that, oh, this is humility. Dan mereka berpikir, oh ini kan I don't suatu... know whether it's the same here as in Singapore, but when we want to ordain deacons, everybody say no, no, no. When ordain elders, oh no, no, no. Up to now Singapore, no elder. Mereka bilang, oh ini kan suatu sikap kerendahan hati. Saya nggak tahu apakah di Indonesia sama. Kalau di Singapura itu mau orang yang ditahbiskan jadi diakon atau penatua itu bilang nggak mau. Akhirnya di Singapura nggak ada penatua Because they say no. karena mereka semua menolak. At least 2 people say no in my life. Seenggaknya saya tahu 2 orang yang menolak. Some people think that this is humility. Ada orang berpikir ini sebuah sikap kerendahan hati. Moses was the humblest man on earth. Musa itu orang paling rendah hati di Numbers dunia. 12 says that when his brother and his sisters said things against him, he was so humble, he didn't argue back, right? Di kitab Bilangan kan ketika cicinya, kokonya ngomongin dia hal buruk, Musa itu tidak melawan. Dia sangat rendah hati. And when God chose him, Dan ketika Allah memilih dia, in Exodus chapter 4, di Keluaran pasal 4 verse 10, ayat 10. oh, I cannot speak, I'm not eloquent. Aduh, saya itu tidak pandai bicara. And then God says, who made your tongue, who made your mouth? Lalu Allah berkata, siapa yang menciptakan Just go lidah? and do the work, I can be your mouth. Kamu pergi, saya bisa jadi mulutmu. I can be your mouth. Aku bisa jadi mulutmu. And then verse 13, Moses say, no, please send somebody. Ayat 13, Musa bilang, enggak, utus orang lain saja. Different from Isaiah, right? Beda dengan Isaiah says, Yesaya. yeah, may send me. Yesaya bilang, utuslah aku. So Isaiah was proud? Apakah Yesaya sombong? No, Tidak. he was responsible.
Dia itu bertanggung So jawab. Moses, Jadi Musa, he was afraid. dia itu He was afraid to lead. penakut, dia tuh takut So memimpin. twice, verse 10 and verse 13, he says, no. 2 kali ayat 10 ayat 13 dia bilang tidak. But now he has become a great leader Tapi sekarang dia jadi pemimpin yang luar biasa because he had no choice. karena dia tidak ada pilihan. So when God gives you a choice, Jadi ketika Allah memberikan kita you pilihan, make the choice. kitalah yang membuat pilihan. Then that is more glorious. Itu lebih mulia. Make the choice to accept. Pilihlah untuk menerima. Don't until you have no choice. Jangan sampai dipaksa sampai nggak ada pilihan. But now Moses was a good leader. Tapi Musa sekarang pemimpin yang No longer afraid to lead. luar biasa, nggak lagi takut. And then you see also Joshua's obedience. Dan kita juga lihat ketaatan He Joshua. followed instruction. Dia mengikuti perintah. Verse 10 says Joshua did as Moses said to him. Dia 10 dikatakan Yosua melakukan seperti yang He doesn't dikatakan need to Musa. listen. He doesn't need to hear a voice of God. The voice of Moses is to him the voice of God. Yosua tidak perlu perintah langsung dari Allah karena bagi dia perintah Musa itu adalah perintah dari Allah. And he knew that Moses had to pray. Dan dia tahu Musa itu harus berdoa. So in Ephesians 4 verse 6, Jadi di Efesus verse 4, 16, sorry, Efesus 4 ayat 16, the key verse that we read, kata kunci yang kita baca, he says everyone does his share. setiap orang melakukan bagiannya. It is singular, his share. Bagian, kata bagian itu, Everyone has his own share, one share of the work. kata bagian itu bukan jamak ya, tapi tunggal. Jadi satu tugas. In the eyes of God, Di mata Allah, you have a big share, you have a small share. ada bagian yang kecil, bagian yang besar. You have a share that have many things. You have a share that is very simple. Ada bagian yang rumit, ada bagian yang You have sederhana. important share, less important share. Ada bagian yang penting, ada bagian yang kurang penting. Honorable share, less honorable share. Ada bagian yang terhormat, ada bagian yang kurang That's all in terhormat. the eyes of God. Tapi ini- That's all in the eyes of man. Tapi ini hanya dari sudut pandang manusia. But what is important in the Bible Tapi apa yang penting di Alkitab is your share. adalah bagianmu. Everyone does his share. Setiap orang melakukan Singular share. bagiannya, dan kata bagian ini You may only have tunggal. one simple duty to do, Mungkin tugas kita hanya satu dan sederhana. but your singular duty may seem insignificant to you. Dan tugas kecil ini sepertinya tidak nampak jelas bagi kita. But don't underestimate the importance of one small screw in a machine. Tapi kita jangan meremehkan pentingnya satu skrup kecil atau baut kecil dalam Because sebuah one mesin. small screw may cause a machine to break down. Karena satu aja baut yang salah itu akan menyebabkan satu mesin itu hancur. So if we don't do our share, Jadi kalau kita tidak melakukan tugas if kita, in a team of many members, a big team, kalau dalam satu kelompok orang yang banyak, even if one member doesn't pull his weight, kalau satu orang tidak melakukan tugasnya, then the rest will have to make up. maka orang-orang lain kan harus, So you will have more things to do, right? semua orang lain harus melakukan yang tugas yang dia tidak lakukan itu. And Jadi also if one member stops doing his work, other members may follow. jadi orang lain harus melakukan, ada beban pekerjaan lain karena harus So the melakukan tugas hardworking itu. people Jadi orang yang bekerja keras will have more and more burdens. akan memiliki lebih banyak lagi pekerjaan karena ada orang yang akan ikut-ikutan nggak mau kerja juga. In 1913, Dalam tahun 1913, Henry Ford invented the assembly line. In the factory, you have assembly line. Henry Ford itu dia membuat mesin perakitan jalur perakitan yang seperti di pabrik. Previously, a car, you Lu- make one car finish and you do another car. Dulu tuh dia bikin mobil satu selesai lalu dia bikin mobil lainnya. Okay, so let's say you have a few teams. So these 5 teams build 5 cars. After they finish the 5 cars, then they work on another 5 cars. Jadi misalnya dia ada 5 tim, satu tim bikin satu mobil. Jadi ada 5 tim, 5 mobil, udah selesai 5 mobil, baru 5 tim ini bikin lagi mobil yang lain. So Henry Ford thought that this is a bit too slow. Jadi Henry Ford berpikir, aduh Can ini can we make it faster? terlalu lambat ya, bisa nggak kita So percepat? he started to form an assembly line. Jadi dia menciptakan jalur perakitan. Instead of 5 teams working on 5 cars, Daripada 5 tim untuk 5 mobil, he put all these 5 teams in one line. dia bikin 5 tim ini di satu jalur. And then the car, okay, the first person do one thing, the second person does another thing, and the third person do another thing. Jadi orang ke satu mengerjakan satu hal, orang kedua mengerjakan hal lainnya, orang ketiga mengerjakan hal lainnya, orang keempat. So he begitu. organized
building of a car into 84 simple steps. Jadi dia membuat perakitan mobil itu jadi ke dalam 82 langkah kecil. 84 steps because every step must be simple. 84 langkah kecil dan setiap langkah itu harus sederhana. So 84 people, they only need to do that one thing. Dan jadi hanya butuh 84 orang melakukan satu perilaku kecil. What's the advantage of that? Apa keuntungannya? Though, if I keep on doing the same thing, Kalau saya melakukan satu hal I will terus-menerus, be able to do it better and better because it's the same thing. saya akan melakukannya lebih baik karena saya melakukan hal yang sama. 84 people line up. Jadi 84 orang The berbaris. car gets pulled through these 84 people. By the time it gets to the end of the 84 people, the car is assembled. Nah, si mobilnya itu ditarik terus melewati 84 orang ini dan di ujungnya mobil ini sudah terbentuk. When the car go to station 2, another car can be at station 1. Ketika mobilnya itu nyampe ke orang kedua, orang ke satu itu bisa mengerjakan mobil yang selanjutnya. So every one time you can see 84 cars Jadi in different parts of the line. dalam satu waktu itu 84 mobil dalam satu jalur. Then after that, he started automation. The thing will move by itself. Dan setelah itu dia melakukan otomatisasi, si mobilnya itu bisa jalan sendiri. So that's how the automated assembly line comes about. Jadi- Because of this man. Itulah sejarahnya bisa ada mesin jalur perakitan otomatis itu karena si orang ini. So in the case of Moses and Aaron and Joshua, Jadi dalam kasus Musa dan Yosua, they have two teams. dia punya dua kelompok. Joshua could not fight alone. Yosua tidak bisa perang sendiri. So he has his choice men. Jadi dia pilih orang. Moses cannot pray alone. Musa tidak bisa doa You all know, sendiri. right? His hands became heavy, right? Kita kan tahu tangannya penat When his hands go up, ketika Israel tangan prevailed. When his hand went down, Israel would be defeated, right? tangan ke atas Israel menang, tangan ke bawah Israel kalah. So Aaron and Hur had to lift up his hands. Jadi Harun dan Hur harus menopang So tangannya. it's not two people, it's two teams. Jadi bukan dua orang tapi dua tim, dua kelompok. And these two teams work together. Dan dua tim ini bekerja sama. Individuals work together, Individunya bekerja sama, two teams work together. dua tim juga bekerja sama. And then this is when Moses took the lead. Dan inilah ketika Musa mengambil alih kepemimpinan. Okay, but Joshua do the work. Tapi Joshua melakukan tugasnya. The actual work is done by Joshua. Yang nyata itu memang sepertinya dilihat itu dilakukan oleh Yosua. Moses supports him in prayer. Tapi sesungguhnya Musa mendukung dia dalam doa. But then later on, Tapi you kemudian see another picture kita lihat gambaran lain in Exodus 33, di Keluaran 23 verse 7 to 11. ayat 3 sampai 7. In 7 to 11. 7 sampai 11. yeah, so 33 verse 7 to 11. Keluaran 23 ayat 7 sampai 11. This is the time when Moses speak to God in a small little tent. Ini itulah ketika Musa bercakap dengan Allah di dalam sebuah kemah kecil. And what was Joshua doing? Apa yang Yosua lakukan? Nothing. Tidak ada. Just stood outside. Hanya berdiri di luar. He could not go in, right? Because it's God and Moses. Dia tidak boleh masuk karena itu waktunya Allah berhadapan dengan muka And then dengan Musa. after Moses received instructions from God, Dan setelah Musa mendapatkan he instruksi dari goes Allah, into the camp because this shed is far away from the camp. karena tempat ini tenda kecil ini tuh jauh dari perkemahan orang Israel. Yeah, and so after he finished receiving instruction from God, he goes into the camp. Jadi setelah Musa mendapatkan instruksi dari Allah, dia masuk ke dalam perkemahan umat Israel. And what did Joshua do? Apa yang Yosua lakukan? Nothing. Tidak ada. Standing there. Tetap berdiri di situ. But I'm very wrong to say nothing, you know. Tapi kalau dibilang dia nggak ngapa-ngapain itu salah. There is something. Ada yang dia lakukan. He was supporting Moses, right? Dia itu mendukung Guarding Musa, the tent of the meeting. menjaga itu tenda. So that's not nothing. Jadi bukannya dia tidak ngapa-ngapain. Moses in the mountain. Musa di puncak gunung. I cannot say he did nothing. Kita tidak bisa katakan He prayed. dia tidak ngapa-ngapain karena dia berdoa. So now when the role is switched, Jadi sekarang perannya ditukar. the one in action is Moses. Yang beraksi itu Musa. But I cannot say that Joshua did nothing. Kita tidak bisa katakan So the young Yosua and tidak old, ngapa-ngapain. they coordinated very well. Jadi tua muda berkoordinasi dengan sangat baik. In conclusion, Kesimpulan, let's all read John chapter 4, kita buka Yohanes verse 34 to 36. 4 ayat 24 sampai 26. John chapter 4 verse 34 to 36. Yohanes 4 ayat 24 sampai 26.
Al- 34, not 24, 34. Oh, sorry. 34. Yeah. 34 sampai Wow, 36. this is very good, intelligent, I can see. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. 35, bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tiba musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sowing and reaping are two different words. Menabur dan menuai adalah dua pekerjaan yang Even the berbeda. Bible acknowledges is very different. Bahkan Alkitab pun menyebutkan itu berbeda. One is weeping and one is rejoicing. Satu bersedih, satu bersukacita. But in the end, Tapi pada akhirnya, when the work is finished, ketika pekerjaan Jesus selesai, says everyone rejoices together. Tuhan Yesus berkata semua bersama-sama bersukacita. So in whatever capacity we are in, Jadi apapun kapasitas tugas kita, let's finish the work together mari kita selesaikan tugas ini bersama and rejoice together. dan bersukacitalah bersama-sama. Praise the Lord. Puji Tuhan.